Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah di kesempatan kali ini saya akan mereaction salah satu video yang ada di salah satu aplikasi yang mana beliau menceritakan kisah daripada Nabi Yakub alaihi salam. Insya Allah kita akan saksikan videonya. Selamat menonton. Jadi awal mulanya Nabi Yakub bin Ishak itu kan beliau berasal dari Hebron. Nah, dari Hebron beliau punya masalah. Jadi awal mula masalahnya tuh ini, beliau ini kan memiliki kembaran. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa itu bukan kembaran tapi kakaknya, saudara tapi kakaknya. Tapi ada yang bilang itu kembaran. Yang bernama Esau. Ada yang mengatakan Asyu, ada yang mengatakan Aish. Yang kebelah namanya Esau. Nah, beliau berdua ini sejak dalam kandungan sudah tukaran terus. Seperti itu. Bahkan sampai ada itu ya istilahnya anak kembar yang lahir belakangan itu yang lebih tua gitu. Pernah dengar nggak? Iya. Nah, itu karena Nabi Yakub itu selalu tukaran tanah ini. Iya. Nah, dan Nabi Yakub itu selalu mengalah mulai sejak dalam kandungan. Jika ini kaulnya adalah kembar, konteksnya adalah kembar, sejak dalam kandungan beliau ini mengalah. Yang seharusnya beliau ini seorang kakak, tapi si Esau ini tidak mau mengalah, dia mau nyalahin duluan, Nabi Yakub ini mengalah. Akhirnya hitungannya dia kakak. Jadi Nabi Ishak itu mempunyai dua anak, Esau dan Yakub ya. Esau dan Yakub. Yang mana antara Esau dan Yakub itu adalah anak kembar. Ya. Padahal seharusnya Nabi Yakub yang kakak. Ya, itulah sebuah perdebatan yang berdebat. Sampai akhirnya sampai besar. Nah, ini ada masalah yang sangat berat sih ya. Jadi Nabi Ishak sendiri itu lebih menyayangi si Esau. Ya, karena si Esau itu lebih laki gitu. Beliau itu lebih kekar, badannya lebih berotot, dan bulunya lebih tebal, warna kulitnya lebih gelap, lebih laki lah intinya sih. Dan dia hobinya berburu ke hutan. Itu pas Nabi Ibrahim ya. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya. Nah, sedangkan Nabi Yakub itu dia lebih lembut, lebih halus, lebih putih, dan dia itu suka membantu ibunya, kebutuhan rumah lah ya, kayak ibunya memasak, dia yang mencari kayu bakarnya, seperti itu. Nah, sampai ibunya itu kasihan gitu loh, karena si Nabi Ishak ini kok lebih sayang ke anaknya, ke si Esau, kok maksudnya kok berat sebelah gitu loh, si ibunya itu kasihan gitu. Sampai akhirnya suatu ketika Nabi Ishak itu merasa tidak enak badan, dia meminta untuk dilayani, kayak dibuatkan kopi lah, dibuatkan teh lah, gedang goreng lah, seperti itu. Terus beliau mengatakan pada istrinya, tolong Esau tuh suruh bikin kayak gini, terus pijat aku, dia bilang gitu. Nah, ini kesempatan nih bagi uminya. Beliau malah Yakub, wahai Yakub, gantikan posisi kakakmu, buatkan ayahmu teh ini teh itu segala macam, seperti itu. Akhirnya ya Nabi Yakub yang manut-manut aja, dia kan nggak ngerti. Nah, dibuatkan, akhirnya dipijitin lah. Ketika dipijit itulah si Nabi Ishak ini merasa, loh, kok pijitannya lembut, bukan yang keras, yang pijitan yang kerasa gitu loh. Kok bukan seperti itu. Pas noleh, oh ternyata Nabi Yakub. Akhirnya beliau marah sekali marah. Nah, di saat itulah Esau itu baru datang dari berburu. Melihat seperti itu dia juga marah, cemburu segala macam, kamu ini gini. Sampai akhirnya si Esau ini berniat membunuh si Nabi Yakub. Akhirnya ibunya ini cepat-cepat menyuruh Nabi Yakub untuk pergi, untuk lari. Cepetan kamu lari ke daerah Haran. Di sana ada saudaraku yang bernama Laban, tinggallah kamu di sana. Seperti itu. Berjalanlah beliau dari Hebron ke arah Haran ini. Sesampainya di sini beliau ya bilang ke pamannya, wahai paman, aku bikin ini. Oh ya sudah, tinggal di sini. Tapi di sini nggak ada yang gratis, kamu harus kerja. Nah, suatu hari ketika Nabi Yakub itu duduk-duduk, beliau itu melihat si sepupunya yang bernama Rahil. Kalau versi ajaran Kristennya tuh Rahel lah ya. Beliau sedang memberi minum gembalanya ke sumur ini.
sumur ini. Nah, di situ Nabi Yakub mulai suka Si Rahel. kepada si Rahil, dan beliau memperkenalkan diri, saya ini sepupu kamu, bla 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 segala macam. Pulanglah ke rumahnya, terus Nabi Yakub terus si Laban ini bilang, kamu kan kerja sama saya, kamu minta imbalan apa? Harus ada imbalannya. Kamu minta imbalan apa? Seperti itu. Saya minta imbalan, saya ingin menikahi Rahil. Dia bilang gitu. Oh, nggak bisa. Rahil ini masih punya kakak. Jadi kamu harus menikahi kakaknya terlebih dahulu. Jangan melangkahi gitu. Jangan melangkahi. Tapi untuk menikahi si kakaknya ini masih ada syarat, dia harus kerja 7 tahun. Oh, kakaknya namanya Rebeka ya? Betul. Bukan, Rebeka itu uminya. Oh, Ribkoh itu uminya Nabi Yakub. Istrinya Nabi Ishak itu namanya Ribkoh. oke. Beliau berasal dari Haran ini. Iya. Makanya, tapi kan ikut suaminya ke Hebron. Dan Ribkoh ini konon adalah wanita tercantik di zaman itu. Seperti itu. Rebeka ini. Ya, si Rebeka ini. Rebeka, kalau dalam ajaran Kristennya Rebeka. Nah, kemudian akhirnya si Nabi Yakub ini harus bekerja dulu 7 tahun. Setelah 7 tahun baru bisa menikah dengan kakaknya si Rahil. Namanya Laya. Laya. Iya, kalau bahasa beda lagi. Bukan si Rahime. Bukan. Oke. Nah, kalau dalam ajaran namanya Lea. Laya. Lea. Menikah dengan dia dan juga otomatis dapat budaknya. Jadi kayak buy one get one gitu loh. Menikahi tuannya juga dapat budaknya juga. Demikian video daripada kisah Nabi Yakub alaihi salam, yang mana beliau mengambil sejarahnya langsung dari kejadian kisah Nabi Yakub alaihi salam. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.